Oh, tapi ya Win, ngomongin tentang rasa hormat gitu ya, terutama kalau misalnya kita ngeliat Indonesia, kan rasa bangganya ada tuh ketika ngelihat bendera kita dikibarkan. Betul banget. Tapi sebenarnya ada lagi rasa bangga ketika kita melihat beberapa tahun yang lalu, itu sempat viral banget ada seorang wisudawan Indonesia Iya. yang speech di hadapan banyak orang gitu ya, Oke. pada saat kelulusan S2 di Harvard. Jadi di luar negeri speechnya. Orang Indonesia. Gue tahu tuh, gue pernah tuh ya. Jadi dalam beberapa waktu belakangan ini, gue lagi scrolling timeline kan. Yes. Terus tiba-tiba nih orang kok muncul terus wajahnya gitu loh. Semua orang mengangkat dan membicarakan soal berita soal dia gitu kan. Bener. Saya sebagai perempuan akhirnya insting kepo FBI saya keluar nih ya. Wow. Ya, perempuan-perempuan juga pasti merasakan ya kalau udah kepo tuh saya stalkerin kan. Ini siapa sih sebetulnya? Ini Ini patut siapa sih dibanggakan sebetulnya? sebenarnya dari orang Indonesia ya, Iya, karena iya. hampir wanita-wanitanya jago untuk stalker. Iya. Pinter sekali. Jago Keren. pendidikan dong harus. Oh iya. Tapi yang satu ini, seorang wanita yang juga jago dalam pendidikan, namanya adalah Dr. Nadira Nuraini Afifa MPH. Wow. Jadi beliau ini akan hadir dalam virtual talk setelah ini bareng sama rekan kita Aci. Oke, kalau gitu biar kekepoan saya terjawab, langsung saja kita saksikan ini dia virtual talk Dr. Nadira bersama Aci. Oke, thank you Winda dan Aryo. Halo readers kumparan semuanya, ketemu lagi sama aku Aci. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar nih ada suatu sosok yang sempat viral gitu ya. Nama dan fotonya berseliweran di media sosial dan sosok ini tuh memberikan berita yang segar dan membanggakan bagi Indonesia di tengah pandemi ini. Dan bintang tamu virtual talk kita kali ini adalah Dr. Nadira Nuraini Afifa MPH. Halo Dr. Nadira, apa kabar? Halo Aci, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat juga Kak. Oh iya, ngomong-ngomong selamat ya atas gelar MPH dan kelulusan dari S2 dari Harvard T.H. School of Public Health-nya dan terpilihnya kamu sebagai commencement student speaker saat wisuda kelulusan kemarin. Thank you. Iya udah lama dari tanggal 28 Mei lalu udah lulusnya, jadi alhamdulillah sekarang udah MPH gelarnya. Iya, sempat viral juga dan itu sangat membanggakan banget ya Kak buat kita. Oke nih aku panggilnya Dokter Nadira ya jadinya. Oke dokter, aku mau nanya nih, waktu kelulusan itu nama kamu tuh bener-bener viral dan bener-bener bikin Indonesia bangga banget. Mungkin bisa diceritain dikit gimana sih pada akhirnya kamu bisa terpilih sebagai commencement student speaker pas lulus di Harvard kemarin? Ya, jadi sebenarnya ini aku udah sering cerita sih, moga-moga nggak pada bosen yang nonton. Jadi gini Ci, sebenarnya kalau di Harvard itu ada ternyata untuk jadi student speaker itu bukan dari IPK terbaik atau kayak achievement terbanyak kayak gitu. Karena pas aku hamil 2 bulan mau lulus, aku baru tahu kalau untuk jadi student speaker itu ada kontesnya. Jadi namanya student speaker contest. Dan di situ ada beberapa seleksi, kayak misalnya yang pertama aku harus submit narasi teks pidato aku yang lengkap dari good afternoon sampai thank you terakhirnya. Terus habis itu dikasih beberapa kali coaching. Nah, baru habis itu juga ada seleksi langsung ke panelis gitu. Jadi kalau lagi nggak pandemi kan kita kayak ke satu ruangan langsung pidato di depan panelis. Cuma karena waktu itu udah pandemi, jadi aku secara online via Zoom pidato ke panelis tersebut. Setelah itu baru deh akhirnya terpilih satu orang dan alhamdulillah aku kepilih untuk jadi student speaker di Harvard Public Health waktu itu. Wow, berarti untuk menjadi commencement speaker student sendiri tuh nggak gampang ya Kak, ada kontesnya sendiri ya, keren sih. Tapi dok, menjadi commencement speaker student aja tuh udah kebanggaan gitu kan, tapi sebenarnya kuliah di luar negeri aja tuh udah keren banget gitu kan, dan mungkin menjadi mimpi bagi banyak orang gitu, dan mungkin readers kumparan di sini juga ya, banyak yang bercita-cita untuk menuntut ilmu di luar negeri gitu. Ada nggak sih dok tips dan triknya bisa kuliah di kampus sekelas Harvard gitu? Ya, jadi tuh kalau yang banyak nanya ke aku, pasti nanyanya gimana sih cara masuk Harvard gitu, atau gimana sih cara S2. Nah, sebenarnya yang perlu teman-teman ngerti dulu adalah perlu nggak sih kita sendiri ngambil S2 gitu. Menurutku sekarang semua orang mindsetnya pengen S2 simply karena ya udah mau keluar negeri, mau ngerasain sekolah di luar, nggak pernah beneran tahu apakah mereka butuh atau enggak. Itu yang pertama. Jadi buat aku harus
kayak harus pasti dulu tujuan mau S2-nya apa, habis itu baru kita nentuin nih mau ngambil bidangnya apa. Dari bidangnya baru tentuin ambil sekolahnya apa, kayak gitu. Jadi jangan mau masuk Harvard-nya dulu, tapi justru mau public health-nya dulu, baru akhirnya pilih sekolah yang cocok, kayak gitu. Terus at the end ya udah pasti harus persiapannya yang matang. Jadi nggak bisa kalau S2 tuh persiapannya 2 bulan, 3 bulan. Aku pribadi tuh setahun untuk nyiapin. Jadi Wow. memang harus nabung pengalaman, nabung achievement, biar CV-nya juga kaya gitu. Dan nantinya bisa bersaing sama orang-orang di luar juga untuk masuk ke sekolah itu. Berarti karena nggak mudah juga, berarti ya kita juga harus punya visi ya dok ya untuk ya masa mau S2 doang gitu. Tapi Iya. dokter nih setelah lulus dari Harvard sekarang nih apa sih kegiatannya? Kalau sekarang aku kan jadi kayak ada 2 gelar ya, jadi ada dokter dan public health. Jadi memang core aku masih kesehatan, aku masih praktek saat ini sebagai dokter umum, dan juga untuk public health-nya aku sebisa mungkin masih aku amalkan deh, mungkin lewat talk atau misalnya aku bantu-bantu di dinas kesehatan DKI dan lain-lain. Nah, tapi aku jadi ada passion baru juga. Sekarang memang aku juga terkait banget tertarik banget di dunia pendidikan, dan akhirnya aku bikin startup juga di dunia pendidikan namanya Ayo Belajar. Startup pendidikan namanya Ayo Belajar. Wow, apa itu dok kalau boleh tahu? Terus alasannya apa sih membentuk si startup Ayo Belajar ini? Jadi jadi sebenarnya sih aku tuh memang tertarik banget di pendidikan, dan setelah itu pas dari lulus dari Harvard itu jadi semakin tertarik karena aku ngerasa kok aku beruntung banget gitu bisa dapat pendidikan yang tinggi, dapat di sekolah yang enak gitu. Dan aku rasa nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu. Dikit banget orang yang punya kesempatan kayak gitu gitu. Jadi memang passion utamanya pengen gimana sih memeratakan pendidikan, giving access buat orang-orang yang memang membutuhkan, terutama yang di luar Jakarta, mungkin yang di daerah. Jadi dari situ, berangkat dari situ aku bikin startup-nya, aku kerjasamanya bareng sama ada kakak kandungku juga sebenarnya, dan satu lagi ada temen aku yang memang udah berkecimpung lama di dunia pendidikan, udah 15 tahun. Dan tujuannya sih sebenarnya kita untuk anak SMP dan SMA, jadi intinya ngasih konten pendidikan dan ngasih mentoring sistem, ngasih live classes, terutama untuk sekarang yang sekolah lagi tutup. Jadi kita bikin satu platform di mana di situ guru-guru bisa tetap ngasih soal ujian, ngasih announcement, ngasih video-video, dan ngasih kelas online dengan satu platform itu. Nggak perlu ke Zoom, ke WA, ke email, ke YouTube yang berantakan semua. Jadi dalam satu platform sekolah tetap jalan. Oke, ini platformnya terdengar sangat memudahkan banget ya, karena kan kita tahu sekarang belum banyak juga guru-guru yang yang udah tersosialisasi dengan teknologi-teknologi yang sesulit itu gitu ya. Ini sangat memudahkan banget ya Kak. Tapi kenapa sih pada akhirnya dokter ini memilih untuk balik ke Indonesia, membantu masyarakat Indonesia melalui profesi sebagai dokter, bahkan sekarang juga bisnis e-learning Ayo Belajar ini gitu. Kenapa sih nggak memilih ya berkarir aja gitu di luar? Ya, menurutku itu salah satu tantangan kalau misalnya kita memilih untuk sekolah atau kerja di luar negeri dalam waktu yang temporary sih. Misalnya kayak dulu aku ke Harvard itu, atau misalnya S2 ke luar negeri kemanapun juga, sebenarnya itu tergiur banget untuk kerja di luar, karena dari segi salary pasti jauh lebih tinggi, karena kurs dolar kan pasti lebih tinggi dari rupiah. Terus dari segi posisi yang ditawarkan, belum lagi environment di luar negeri yang memang enak ya kalau di negara maju gitu. Tapi untungnya dari awal memang harus ada komitmen dalam diri sih. Intinya ke luar negeri itu cuma sementara untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi at the end harus balik ke negara sendiri, nge-apply ilmu-ilmu yang udah dipelajari itu. Kalau aku, untungnya memang aku juga dokter, jadi aku itu nggak ada alasan untuk praktek di luar negeri, karena penyakitnya beda, orangnya beda, dan gimana ya, nggak ada relationship juga sama pasien di sana, karena dengan mereka aku hidup selama ini kan. Yang aku tahu yang kesusahan itu yang di Indo, dan memang tujuan utamaku, aku harus balik ke Indo, bantu lagi orang-orang yang kesusahan di sini. Jadi nggak pernah ada terpikir untuk di luar negeri sih, dan untungnya memang kalau kayak di US itu aku rasa nggak butuh ya untuk orang-orang yang membantu mereka lagi karena resource-nya udah banyak, jadi ngapain bantuin negara yang nggak butuh kita, mending balik ke negara sendiri, kayak gitu. Wow,
Wow, dokter sangat inspiring. Udah bekerja keras biar masuk Harvard gitu, ada keinginan juga untuk bekerja dan mulai karir di luar, tapi pada akhirnya kembali lagi gitu, karena ya Iya. ini bisa dibilang adalah suatu sikap yang nasionalis ya dokter ya. Tapi menurut dokter, nasionalisme sendiri itu apa sih, dan kemerdekaan itu apa sih menurut dokter? Oke, nasionalisme itu subjektif sih ya menurut orang masing-masing. Tapi menurut aku simply untuk di mana kamu dilahirkan, di mana kamu menuntut ilmu dan pengalaman, di situ juga kamu harus balik contribute dan kasih dampak gitu. Kayak kalau untuk nasionalisme di Indonesia berarti aku kayak gini, misalnya aku dapat punya banyak ilmu dan pendidikan, itu kan karena didikan Indonesia. Dan berarti aku juga harus balas budi ke Indonesia juga dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang udah aku punya. Itu arti nasionalisme buat aku. Kalau arti kemerdekaan pastinya secara harfiah sih artinya bebas ya. Jadi bebas mau menentukan karir, bebas mau melakukan apapun, as long as itu positif untuk orang di sekitar gitu. Aku selalu ngaitin kalau ditanya kemerdekaan itu apa, aku kaitin sama peran sebagai perempuan gitu. Seorang perempuan bisa bebas untuk tetap berperan sebagai istri, berperan sebagai ibu, nantinya berperan di rumah tangga, tapi juga bebas untuk tetap meraih pendidikan tinggi dan menuntut karir sampai setinggi mungkin. Oke, dokter tadi ngomongin soal kemerdekaan yang artinya itu adalah kebebasan gitu. Menurut dokter tuh di Indonesia sendiri tuh apa sih bedanya Indonesia zaman dulu dan sekarang gitu? Apakah kebebasannya sudah sesuai gitu dengan apa yang di picture sama dokter gitu, dan apakah dari sisi pendidikannya udah jauh lebih baik, ataukah fasilitasnya sudah mulai memudahkan gitu bagi masyarakat, atau apa sih menurut dokter? Oke, yang paling beda Indonesia sekarang sama dulu pastinya dari segi teknologi ya. Dulu itu, oke kita merdeka, kita bebas mau ngapain, tapi masih ada limitasi karena nggak ada teknologi yang mendukung. Kalau misalnya di sekolah terus tiba-tiba kayak dulu kan di sekolah nggak ada internet, terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku agak bersyukur juga pandemi ini terjadinya bukan 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, waktu kita masih serba keterbatasan. Dengan teknologi sekarang semuanya bisa happen tanpa kita harus tatap muka. Nah, itu sih menurut aku artinya bahwa sekarang Indonesia tuh udah jauh punya kapasitas yang lebih besar, dan itu harusnya menuntut orang-orang di dalamnya juga harus bisa melek teknologi, melek data dan digitalisasi, supaya kita yang udah merdeka ini nggak lagi terkungkung sama keterbatasan kapabilitas kita untuk menggunakan teknologi. Dan itu juga alasan dokter ya untuk pada akhirnya memutuskan bangun si startup Ayo Belajar ya dok. Iya, sebenarnya aku personally karena mungkin aku dokter konvensional banget kali dulu ya. Aku beneran fokus ke pasien, praktek di rumah sakit dan lain-lain. Sehingga aku ngerasa kayak wawasan aku di luar dunia medical tuh dikit banget, terutama untuk teknologi, finance gitu, yang jauh banget dari dunia dokter. Makanya waktu aku membangun ini, akhirnya aku jadi kayak banyak belajar, justru belajar hal-hal yang di luar skop aku, keluar dari zona nyaman, dan akhirnya malah aku dapet skill-skill baru gitu. Iya, dan manfaatnya juga sangat banyak ya ternyata buat masyarakat. Nah, dokter, untuk sebaliknya nih, kalau tadi itu apa sih yang udah kemajuan yang dirasakan dari Indonesia gitu. Sekarang kebalikannya nih, menurut dokter apa sih yang harus diperbaiki gitu biar Indonesia tuh jadi lebih baik ke depannya? Yang harus diperbaiki, mungkin Indonesia itu selalu masalahnya adalah gap kali ya, gap antara satu kota dengan kota lain, satu provinsi dengan provinsi lain. Kita di sini kayak anak-anak yang untuk ke strata tinggi S1, S2 udah banyak. Jumlah dokter sih masih sedikit, tapi sudah lumayan kayak 1:1.500 penduduk. Tapi itu pasti selalu kayak congested di kota besar doang gitu. Segala hal itu fokusnya di kota besar. Nah, mungkin itu yang harus diperbaiki Indonesia ke depannya. Gimana sih caranya bisa memeratakan semuanya, memeratakan pendidikan, memeratakan kesehatan, bukan cuma jumlahnya diratakan, tapi kualitasnya juga diratakan ke seluruh daerah. Dan itu emang selalu tantangan yang mungkin cuma Indonesia yang punya, karena kita punya 17.000 pulau dan pasti susah untuk manage satu persatu.
Oke dok, pertanyaan terakhir nih. Kita kan sekarang lagi merayakan kemerdekaan, tapi ironically kita malah harus berjuang melawan virus yang gak kasat mata ini gitu. Apa sih harapan dokter bagi Indonesia yang sedang berjuang di tengah pandemi ini? Harapan aku mudah-mudahan dengan ada pandemi ini kita justru bisa jadi bangsa yang jauh lebih maju ya. Kalau aku lihat pandemi ini memang akhirnya memaksa orang untuk going digital gitu. Dari yang tadinya kantor misalnya nggak mau ngasih training untuk karyawan bisa komputer atau bisa internet, sekarang mau nggak mau semua harus bisa dan dipaksa dalam waktu yang singkat. Dan sebenarnya ada keuntungan juga dari situ karena semua orang jadi terpaksa harus nambah skillnya mau nggak mau. Dan jadinya sekarang teknologi udah jauh lebih common dipakai orang. Dan aku harap Indonesia itu bisa jadi bangsa yang lebih produktif, lebih adaptif. Kalau yang sering orang omongin adalah lagi-lagi pandemi ini dirasain sama semua negara, bukan cuma Indonesia. Jadi yang akan survive dan akan menang nantinya adalah bangsa yang bisa adaptasi dengan keadaan pandemi ini yang serba terbatas. Begitu juga orang-orang di dalamnya harus bisa produktif, adaptif, dan yang selalu aku sampaikan harus jadi kompetitif, jadi bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Wow, semoga ya dok ya Indonesia menjadi salah satu yang menang melawan pandemi ini ya dok. Amin. Oke, thank you banget nih Dokter Nadira udah bersedia meluangkan waktunya merayakan kemerdekaan bareng Kumparan. Semoga kedepannya semakin sukses, semoga karirnya semakin lancar, semoga kalau mau S3 mungkin dilancarkan segala urusannya. Dan kembali lagi ke Indonesia tentunya ya untuk mengabdi. Amin, amin, amin. Thank you ya Aci, doa yang baik-baik untuk kamu dan Kumparan. Amin, amin. Terima kasih banyak ya dokter, sampai ketemu lagi. Ya, dah. Bye-bye. Oke, kita kembali lagi ke studio. Silahkan Aryo dan Winda. Terima kasih Aci, terima kasih juga Dr. Nadira, keren banget ya. Keren banget, auranya tuh beda ya Yo ya, kalau ngelihat orang ngobrol kayak gitu tuh. Yes, tapi tadi dengar ceritanya bahwa untuk bisa speech gitu ya di Harvard itu ternyata butuh banyak banget proses sampai seleksi gitu. Dan jadi nggak mudah juga ya. Nggak mudah, dan yang terpilih orang Indonesia, jadi kita bangga banget gitu ya. Dan lebih bangga lagi ketika dengar salah satu alasannya untuk kembali ke Indonesia setelah mendapatkan pendidikan di luar adalah ingin membangun Indonesia. Dan ingin menolong sesama masyarakat Indonesia. Dengerin Dokter Nadira ngomong tuh rasanya kayak lagi ini ya, aura-aura mengayomi ya. Kayak ayo sini sayang belajar sama aku gitu. Kayaknya ya, kayak ada panggilan-panggilan gitu ya. Dokter Nadira kalau butuh student ya, I can be your student lah ya kan. Iya. Aku mendadak jadi in English karena kan dia di Harvard. Oh iya betul. Iya. I can lah. Speak little bit lah. Menyesuaikan ya. Yes, bisa. Pokoknya kita doain ya Yo ya. Bener. Semoga Dokter Nadira bisa sukses selalu. Amin. Dan semoga juga bisa sukses untuk startup pendidikan yang lagi dibangunnya sekarang. Amin. Coba Aci jangan diam aja, nyusul dong ya. Nyusul jangan cuma tanya-tanya Aci. Jangan susul gitu. Susul doang, udah ke rumahnya ngobrol langsung. Mungkin harusnya nextnya dibalik ya, Aci yang jadi narasumber ya. Oh iya benar. Amin, ya mudah-mudahan. Amin.